Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajarannya yang kedua, yaitu materi ketika bumi berhenti berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah makna hari akhir. Nah, hari kiamat atau hari akhir ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang namanya kiamat kubro. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah hari kiamat di mana peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Kemudian ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini adalah hancurnya sebagian bumi dan alam semesta. Misalnya terjadinya gempa bumi, tsunami, atau beberapa musibah yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga kematian. Ini yang kita namakan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, sebenarnya yang sering kita katakan sebagai kiamat, itu sebetulnya adalah kiamat kubro atau hari hancurnya seluruh alam semesta. Nah, kemudian pada hari kiamat ini, malaikat Israfil ini akan meniup trompet sangkakala ini sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama ini akan menghancurkan dunia beserta isinya. Setelah itu, maka akan ada tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua ini akan mematikan para malaikat. Kemudian ada tiupan yang ketiga. Nah, tiupan yang ketiga ini akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Jadi, malaikat Israfil ini adalah malaikat yang memiliki tugas, yaitu meniup trompet sangkakala. Ketika tiupan yang pertama, maka alam semesta beserta isinya itu akan mati. Nah, kemudian ketika trompet yang kedua ini akan membuat para malaikat itu menjadi mati. Nah, maka tiupan yang ketiga ini akan membangkitkan orang-orang yang telah mati tersebut, tetapi bukan di dunia, tetapi di padang mahsyar. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan kalau malaikat Israfil itu meniupnya 2 kali. Di trompet yang pertama itu menghancurkan sekaligus mematikan semua makhluk. Nah, trompet yang keduanya membangkitkan. Nah, itu ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, lalu kapan datangnya hari kiamat kubro atau kiamat besar ini? Jadi, untuk kedatangan atau kemunculan dari hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat ini akan terjadi. Namun, kita harus percaya dengan adanya hari kiamat, bahwa itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat ini merupakan rukun iman yang kelima. Ada beberapa ayat yang menjelaskan atau menerangkan tentang hari kiamat. Nah, salah satunya adalah dalam surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi sedikit timbangan kebaikannya,
fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi dalam Quran, surat Al-Quran ini dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia dan makhluk-makhluk itu berterbangan, ya, menggambarkan peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Kemudian mereka akan dimatikan dan setiap amalnya itu akan diperhitungkan, akan ditimbang. Siapa yang amalnya baik, yang banyak, maka dia akan memiliki kehidupan yang memuaskan, jadi calon penghuni surga. Kemudian yang timbangannya ringan, artinya timbangannya itu sedikit, amal baiknya sedikit, maka dia akan menjadi calon penghuni neraka. Nah, diingatkan di sini bahwa neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, yaitu tempat yang memiliki api yang sangat panas, jadi narun hamiyah. Nah, hari kiamat ini ada dua, ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya, tapi kita akan menguatkan kembali. Jadi yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang, termasuk dengan kematian seseorang. Ini kita namakan sebagai kiamat kecil. Kemudian ada yang namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Ini sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk pun di muka bumi ini yang mampu hidup. Jadi kiamat kubro itu adalah hancurnya seluruh alam semesta. Bukan hanya sistem tata surya kita saja, tetapi alam semesta termasuk galaksi, ya, hancur semuanya. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang nama-nama hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Nah, Yaumul Ba'as ini adalah pada saat ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya, maka seluruh makhluk itu kan akan hancur, kemudian akan mati. Kemudian ditiup kembali, maka ketika ditiup kembali ini yang kita namakan sebagai Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan, karena makhluk itu atau termasuk juga manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur, ya, dari alam barzah. Kemudian Yaumul Hisab. Nah, maka makhluk-makhluk itu, manusia itu, mereka akan dihitung seluruh amalnya, amal baiknya maupun amal buruknya. Karena itu dinamakan juga hari kiamat itu Yaumul Hisab, karena seluruh amal itu akan diperhitungkan. Kemudian Yaumuddin. Nah, Yaumuddin itu maksudnya adalah ini adalah hari pembalasan, balasan baik bagi orang-orang yang beramal soleh, balasan buruk bagi orang-orang yang beramal buruk, ya, atau beramal tidak baik dan tidak terpuji. Nah, dikatakan juga hari kiamat ini namanya Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. Nah, tempat berkumpulnya ini dinamakan adalah padang mahsyar dari kata hasyar. Nah, hasyar itu artinya penyesalan, jadi padang penyesalan atau padang mahsyar itu artinya padang penyesalan, karena orang-orang itu akan menyesal ketika dia hidup di dunia tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian dinamakan juga adalah Yaumut Tanad, yaitu hari saling memanggil. Orang tua memanggil anaknya, anak memanggil orang tuanya, tetapi mereka itu akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ya, karena ini adalah hari penentuan manusia apakah dia termasuk kepada orang yang masuk ke dalam surga atau justru masuk ke dalam neraka. Ada beberapa tanda dari hari akhir, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberitahukan tanda-tanda
bahwa hari kiamat itu makin dekat melalui berbagai firman-Nya di dalam Al-Quran. Apa saja ya? Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Jadi nanti ketika akan muncul hari kiamat itu, tanda-tandanya, tanda-tanda kecilnya itu banyak ulama muslim yang wafat ya, digantikan dengan ulama-ulama fasik, ulama-ulama yang menyesatkan justru nantinya. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama ini dianggap tidak penting. Orang lebih memilih untuk memilih ilmu umum ya, tetapi ilmu agama ini terlupakan. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, bahwa maksiat itu terlihat terang-terangan ya. Kemudian kejahatan juga itu sudah dianggap biasa, padahal itu adalah dosa ya. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini sudah sering kita lihat ya, ada laki-laki tetapi berpakaian wanita atau wanita ya, tetapi yang berperilaku dan berpakaian seperti laki-laki, misalnya wanita tapi dibotakin ya, biar mengikuti tren ya, atau laki-laki yang seperti perempuan memakai pakaian perempuan, memakai gaun perempuan. Nah, ini sudah sering kita lihat pada masa sekarang. Kemudian adanya banyak peperangan, kemudian kerusuhan di muka bumi. Jadi orang-orang sudah saling membunuh. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dan yang keenam, minuman keras merajalela. Nah, orang sudah tidak malu lagi melakukan dosa besar ya, meminum minuman keras. Nah, kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang lainnya. Misalnya, hamba wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah seorang anak itu ibarat tuan dari ibunya. Jadi memperlakukan ibunya dengan tidak baik ya. Menyuruh-nyuruh ibunya. Jadi memperlakukan ibunya seperti layaknya pembantu. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari tanda kiamat kecil. Kemudian penyerahan urusan-urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi orang-orang yang memimpin atau yang menjadi kepala dari suatu organisasi ya atau pemerintahan ini bukan ahlinya, tetapi dipilih karena misalkan faktor kedekatan, faktor nepotisme atau faktor kecurangan ya, suap. Nah, seperti itu. Kemudian sedikit ilmu dan munculnya kejahilan manusia. Ibadah dan syariat Islam ini diambil ringan. Jadi maksudnya orang beribadah itu menganggap sepele ya. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan tidak merasa berdosa. Nah, seperti itu. Kemudian banyak berlakunya pembunuhan di mana-mana. Nah, yang tadi itu adalah ciri-ciri kiamat kecil. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Jadi kiamat besar itu maksudnya adalah tanda-tanda bahwa kiamat itu sebentar lagi akan tiba. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi nanti di hari-akhir itu akan datang Imam Mahdi yang memimpin umat Islam menuju kebenaran. Kemudian ada keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini sebaliknya dari Imam Mahdi. Justru Dajjal ini yang menipu manusia seolah-olah dia itu mengatakan kebenaran padahal dia menuju kesesatan dan neraka. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ini akan diturunkan oleh Allah kembali ke muka bumi. Jadi Nabi Isa itu pernah diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian pada nanti ketika akan datang hari kiamat, Nabi Isa ini akan diturunkan oleh Allah kembali ke muka bumi. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini adalah suatu bangsa yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tetapi nanti dia akan berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian gempa bumi yang semakin sering. Kemudian terbit matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian keluarnya asap tebal, ya. Kemudian munculnya binatang melata di bumi, kemudian keluarnya api dari Yaman.
Ini adalah tanda-tanda besar kiamat yang mengatakan bahwa kiamat itu sebentar lagi akan tiba. Nah, kemudian ada beberapa hikmah dari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bahwa Allah yang menciptakan makhluknya, nanti Allah juga yang akan menghancurkannya. Jadi yang namanya makhluk itu kan nisbi, jadi hanya sementara, ada awal kemudian ada akhir. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, dengan datangnya hari kiamat atau akan datangnya hari kiamat, maka ini akan menambah semangat kita untuk selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita mampu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Jadi karena kita tahu kiamat itu datang ya, akan datang, maka kita berusaha menjadi orang yang lebih soleh dan lebih banyak beramal. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kemudian yang keenam, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Jadi intinya bahwa dengan datangnya hari kiamat, itu memberikan kepada kita hikmah. Hikmahnya itu adalah kita selalu menjaga diri kita untuk selalu melakukan amal kebaikan dan menghindari amal yang buruk.